membina wilayah menjadi lebih baik lagi ya, terutama kebersihan yang saya utamakan, dan masalah Kamtibmas dan masalah kenakalan remaja nanti saya akan perbaiki lagi selama saya periode yang saya pegang selama 7 periode. Saya sudah 7 periode ya. Yang untuk periode yang sekarang ini saya akan lebih baik lagi untuk wilayah, terutama masalah kenakalan remaja ya. Saya akan tekankan tegas untuk remaja, khususnya warga RT 003, jangan sampai ada permasalahan untuk di wilayah. Selama yang saya pegang, alhamdulillah sampai saat ini ya, puji Tuhan juga ya, aman-aman terkendali ya. Dan untuk periode yang sekarang ini saya akan tegaskan, akan saya perbaiki lagi, dan saya juga akan memperbarui struktur kepengurusan yang baru di 2023 sampai 2008. Nanti saya akan revisi kembali untuk memperkuat untuk wilayah. Saya rasa itu aja. Saya ucapkan terima kasih. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera buat kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Bismillah, alhamdulillah, la haula wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Amma ba'du. Yang saya hormati Bapak Lurah Duri Selatan atau yang mewakili Bapak Kasipur Pak Demonsa beserta staf jajaran. Yang saya hormati Bapak Babinsa Lurah Duri Selatan yang sekaligus mewakili Dan Ramil, karena beliau wakil Dan Ramil sekaligus Bapak Sersan Mayor Agus Wahid. Yang saya hormati Bapak Tiket Satpol Bapak Sugiyadi. Yang saya hormati Bapak Ketua FKDM atau yang mewakili berikut anggota, Bapak Ketua LMK atau yang mewakili berikut anggota. Yang saya hormati pula Bapak Ketua RW 3 atau yang mewakili. Yang saya hormati para RT jajaran RW 3 Kelurahan Duri Selatan, tokoh masyarakat, tokoh pemuda, hadirin warga masyarakat undangan sekalian, serta tidak ketinggalan juga panitia peremajaan RT 7 RW 3 Kelurahan Duri Selatan, panitia 5 tentunya. Pertama, mari kita tingkatkan syukur kita kepada Tuhan Yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada malam hari ini proses peremajaan RT 7 RW 3 sudah terlaksana, sudah dikukuhkan oleh Pak Lurah yang diwakilkan Bapak Kepala Seksi Pemerintahan. Saya ucapkan selamat buat Pak Wawan yang baru saja dikukuhkan. Semoga amanah dan terima kasih komitmennya sudah disebutkan, akan lebih baik lagi membina wilayah dan tegas terhadap kenakalan remaja. Alhamdulillah, saya suka itu. Alhamdulillah, karena pembinaan memang harus dilakukan secara berkesinambungan, sambung menyambung, jangan bosan-bosan. Watawasau bil haq, watawasau bis sabr, saling ingat mengingatkan dalam kebenaran dan dalam kesabaran. Dan kenakalan remaja tadi disebutkan Pak RT itu harus dibina secara tegas, karena remaja berikutnya lagi menjadi pemuda, itu adalah generasi harapan bangsa. Maka
persiapkan dari sejak ini. Sholawat salam mari kita sanjungkan kehadirat junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, karena dengan diutusnya Nabi Allah Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam maka zaman menjadi zaman hidayah seperti sekarang ini, penuh rahmat, penuh berkah, yang segalanya bisa insya Allah hidup teratur seperti pada saat ini pula, insya Allah menjadi sarana mendapatkan rahmat dan berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada kesempatan ini tadi sudah dikasih bahan sama Pak RT 7. Sudah dikasih bahan saya, walaupun tidak secara gamblang, tapi karena tadi Pak RT menyebutkan pembinaan remaja tegas, maka ini akan saya garis bawahi dan tambahi sedikit. Dulu beberapa waktu lalu, pada waktu saya sampaikan di tempat ini juga pernah saya kasih gambaran tentang bagaimana wilayah itu hubungannya dengan Kamtibmas adalah satu kesatuan yang utuh. Bagaimana wilayah sebelah, bagaimana wilayah sebelah. Bapak Ibu sekalian, tadi disebutkan kenakalan remaja secara tegas itu. Saya mohon bisa dilaksanakan Pak RT bekerja sama dengan para tokoh pemuda, tokoh masyarakat. Di sini saya lihat ada Pak Bobi, ada Pak Rahmat LMK, ada beberapa orang yang di wilayah itu secara kepemudaan ditokohkan. Itu saya lihat juga ada juga itu yang FKDM, itu juga tokoh pemuda setempat. Barusan saya berangkat ke sini itu menemui sesuatu hal yang menggelitik di jalan, itu menggelitik saya, menggelitik pola pikir saya, menggelitik pemahaman saya selaku pengemban Kamtibmas. Wilayah itu bisa aman, itu adalah upaya, ya, upaya memelihara supaya aman dan tentram, itu upaya. Terkadang gangguan keamanan, gangguan Kamtibmas itu terkadang yang mengundang kita sendiri. Wilayah yang tadinya aman secara nggak sengaja atau sengaja, kadang kita yang membuat jadi rawan. Contohnya kalau tempat ini yang aman, tidak ada pencurian, kemudian kita naruh motor sembarangan, maka di situ bersambung menjadi kerawanan curanmor karena motor banyak di jalan. Nah, karena kemudian itu menjadi rawan curanmor, maka pengurus berpikir, menganalisa bersama staf jajaran, karena tempat kondisinya nggak memungkinkan untuk di rumah simpen motor, maka motor di jalan. Dengan kondisi rawan curanmor di wilayah kita, maka kemudian dievaluasi, dibikin langkah-langkahnya, bikinlah pengamanan sistem pencegahan kejahatan, baik dengan pagar, dengan portal, dengan penghambat lainnya, supaya motor itu bisa aman dari lirikan pelaku curanmor. Nah, itulah yang tadinya aman kemudian ada rasa mengundang. Lalu bagaimana mengantisipasinya? Ya itu tadi gambarannya seperti itu. Sekarang kalau masalah yang lain tentang keributan umpamanya, tentang keributan, wilayah sini aman, tapi banyak pemuda remaja yang suka iseng. Seperti tadi Pak RT sebutkan, saya akan tegas. Contohnya, orang itu Pak, yang namanya kejadian keributan massal atau orang sebut biasanya tawuran, itu tidak serta-merta seperti itu. Kalau tidak ada lawan, ya tidak ada terjadi tawuran. Orang-orang pelaku tawuran itu memang biang resek. Kalau kita sudah tahu bahwa orang-orang tawuran itu biang resek, jangan diladenin. Itulah yang saya sebutkan, jangan mengundang. Ada orang biang resek, bikinlah siaran langsung di Instagram, di Facebook, di Twitter, di apalah itu media sosial, bikin siaran langsung lah dia.
Lalu kemudian ada pemuda atau warga remaja setempat, kemudian dia iseng-iseng, kemudian dia tantangin, kalau berani lo datang ke kampung gua. Akhirnya yang membuat rawan kampung setempat adalah warga setempat. Maka dari sini Pak RT dan pengurus serta warga masyarakat saya mengajak, ketika menemui hal-hal seperti itu jangan dilayani, dan sampaikan kepada remaja yang ada di sini, jangan sampai hal-hal seperti itu dilayani, direspon atau lagi ditantang-tantang, diundang lagi ke kampung. Kalau mengundang lawan ke kampung sama aja yang menjadikan rawan wilayah kampung itu ya orang kampung sendiri, bukan orang luar. Jadi logikanya kampung kita ketika ada suatu keributan, biasanya sih yang kita salahkan orang luar, tapi kita lupa menganalisa warga kita ada nggak yang resek undang-undang itu. Baru saja tadi saya sebutkan tadi, saya ada yang hati saya ini tergelitik waktu saya lewat ke sini. Saya sebut ini jelek nggak disebut, tapi saya mau mengajak supaya warga tahu. Mungkin kita di sini ada anak-anak yang diantara kita punya anak usia 12 tahun, 13 tahun, yang kadang-kadang lepas dari pengawasan kemudian main sepak bola di jalan. Main sepak bola di jalan, kemudian ada orang lewat, ada beberapa motor, kemudian dikata-katain. Contohnya, brengsek lo, belagu lo, dan sebagainya. Nggak taunya yang dikata-katain memang dia ngeresek. Yang tadinya kampung ini aman gara-gara orang lewat dikata-katain, memancing-mancing kemarahan orang, memancing-mancing keresehan orang. Nah, itulah contoh-contoh bagaimana kita jangan sampai mengundang. Kalau tahu seorang sudah resek, jangan diundang-undang. Itu maksud saya. Jadi selain daripada kita itu melihat keluar, kita juga melihat bagaimana generasi kita jangan sampai mengundang-undang kerawanan. Saya sepakat tadi Pak RT. Mudah-mudahan Pak RT bisa bekerja sama dengan warga setempat, dengan tokoh setempat, dengan semua generasi, senantiasa menahan diri untuk tidak terprovokasi dengan apapun, dan bila kita selalu aman, nyaman, terhindar dari segala bentuk kejahatan dan mara bahaya. Saya kira itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya mohon maaf kalau ada kata-kata yang tidak pas. Saya akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat malam dan salam sejahtera bagi kita semuanya. Yang saya hormati Bapak Lurah, Bapak Kasipem, Bapak Pakira. Yang saya hormati Bapak Dimas Duri Selatan, Bapak Aibtu Suyatno. Yang saya hormati Ketua RW 03 atau yang wakili jajarannya. Yang saya hormati para ketua RT dari 01 sampai 012. Yang saya hormati ketua panitia penyelenggara 07 RW 3 yang mungkin selama ini udah berkecimpungan di wilayahnya untuk mencari sesuatu apa gimana, ya itu urusan panitia. Yang saya hormati ketua FKDM Duri Selatan beserta anggotanya. Yang saya hormati ketua LMK Duri Selatan beserta anggotanya. Yang saya hormati Satpol PP Bapak Sugiyatno, kadang-kadang ngumpet ya lupa masih terus ada di sini. Yang saya hormati tokoh masyarakat atau agama khususnya di wilayah RW 03. Pertama-tama kami panjatkan puji dan syukur kehadiran Allah SWT yang mana malam hari ini kita bisa bertatap muka lagi di acara peremajaan RT, yang mana dengan peremajaan ini diadakan aklamasi. Mungkin nggak ada orang lagi jadi aklamasi. Saya kenal betul sama Pak Wawan, udah lama. Saya masuk 2011 Duri Selatan. Saya udah lama kenal Pak Wawan. Saya akan menggaris bawahi dengan kenakalan remaja. Apalagi udah dikatakan Pak Dimas, udah mungkin saya hanya poin-poinnya aja saya di Duri Selatan orangnya
nggak banyak ngomong, hanya kalau ada kena keramat, saya orangnya greget. Paham Pak ya, gregetan Pak ya. Nah itu Pak, sifat saya Pak. Siapapun orangnya, ya kalau ketemu sama saya, ya udah Pak, saya nggak akan mau, ampun. Akan gede sama saya nanti. Nah nanti Pak RT, saya selalu koordinasi dengan LMK 03 yang selalu dibujuk-bujuk sama saya terus tiap malam. Kemarin belum lama Pak, habis forum di RT 08 RW 06, belum lama saya dapat laporan tawuran Pak. Majelis saya kalau dapat tawuran mau siapapun orangnya, maksudnya itu dulu yang bikin bermasalah, jangan seperti itu. Kita orang wilayah supaya bisa wilayah ini kondisi. Maksudnya Pak di sana ada tawuran, ada bawa parang, ya saya datang sama RW 02, datang ke situ, orangnya udah nggak bubar semua. Padahal hujan itu buat posisinya. Malam Pak, setiap malam itu saya setia Pak. Alhamdulillah karena seperti itu selalu bila ada masalah di wilayah. Saya terima kasih kepada LMK 03, bukannya saya mengajukan, memang kenyataannya di lapangan seperti itu, selalu mengondisikan di wilayah. Saya mungkin Pak RW, Pak RT, titip, siapapun orangnya, anaknya siapa kan, yang penting anak itu didik dan tidak memandang siapapun orangnya. Saya pesan, saya akan pegang omongannya Pak RT, bila mana ada kejadian saya turun tangan dan siapapun orangnya akan pegang. Saya yang menangani langsung. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.